Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Timnas Indonesia U23 dapat sumbangan 23 miliar dari para pengusaha. Banyak cara dilakukan untuk mendukung perjuangan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia. Salah satunya adalah sumbangan dana yang dilakukan oleh para pengusaha Indonesia. Sumbangan dana dilakukan oleh pengusaha Indonesia di sela-sela acara silaturahmi Kadin Komite Indonesia Tiongkok di The Langham Hotel Jakarta pada Minggu 28 April malam. Aksi sumbangan 23 pengusaha nasional itu dilakukan secara mendadak tanpa direncanakan. Masing-masing pengusaha menyumbang 1 miliar rupiah. Sepak bola mempersatukan bangsa. Mudah-mudahan mohon doa dari semua karena perjuangan Timnas U23 belum selesai. Karena kita ini dianggap underdog, ucap Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga hadir di acara tersebut. Di antara pengusaha yang menyumbang adalah Boy Thohir, Aguan, Kuncoro, Rosan Rosalni, Anidia Bakri, Peter Sondah, Peter Tanuri, Antoni Salim, Arjad Rashid, dan Franky Wijaya hadir dalam acara ini. Mendak Zulkifli Hasan. Laga semifinal Timnas U23 versus Uzbekistan akan digelar pada Senin 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar. Jika menang, Timnas U23 akan melenggang ke final sekaligus menyabet tiket Olimpiade Paris. MNC perbolehkan nonbar Timnas asal tidak komersil. Kabar gembira untuk seluruh pecinta Timnas U23 Indonesia. Pihak broadcaster yakni MNC Group mengizinkan nonton bareng laga Timnas U23 versus Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution menyebut pihaknya tak pernah melarang kegiatan nonton bareng Timnas U23, namun mereka mewanti-wanti pihak yang mengambil keuntungan dari nonton bareng tersebut. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nonbar tersebut atau kegiatan lainnya, seperti menerima sponsor atau memasang iklan, ucap Syahril dalam konvers dengan Kemenpora di Jakarta. Di sisi lain, Kemenpora juga mengajak seluruh instansi di daerah-daerah untuk mengadakan nonton bareng. Apalagi Timnas U23 tinggal selangkah lagi untuk menuju ke babak final. Persib tanpa 5 pemain hadapi PSS Sleman. 5 pemain andalan Persib Bandung diragukan bisa tampil dalam laga pamungkas reguler series seri Liga 1 lawan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo pada Selasa 30 April. 5 pemain Persib Bandung tersebut yakni Henhen Herdiana, Deddy Gusnandar, Rezaldi Hihanusa, Stefano Beltrame, dan Ciro Alves. Mereka saat ini sedang mengalami cedera. Ada beberapa pemain yang cedera ringan, bukan yang berat. Jadi seperti Henhen, Deddy, Bule, Stefano, dan juga Ciro masih cedera, tapi tidak berat. Jelas pelatih Persib Bojan Hodak di Stadion Persib Jalan Ahmad Yani. Mark Locke juga masih 50-50, tapi saya rasa Mark Locke akan pulih dan akan bermain. Jadi ada beberapa pemain yang tidak akan tampil dan kami akan menyiapkan pemain pelapis, lanjut Bojan Hodak. Diturunkannya pemain pelapis diakui Bojan Hodak tentu menjadi kesempatan para pemain yang minim bermain dan selalu menjadi cadangan untuk membuktikan diri. Yang pasti, kata Bojan, pasukannya jangan memandang remeh PSS Sleman meski sudah aman ke Championship Series Seri Liga 1 musim ini. Paul Munster sudah siapkan kerangka tim Persebaya musim depan. Menempati posisi 11 di klasemen akhir Liga 1 tentu bukanlah pencapaian yang diinginkan Persebaya dalam mengarungi satu musim penuh Liga Kasta tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, pelatih Persebaya Paul Munster bersama manajemen sudah merencanakan kerangka tim musim depan demi bersaing di papan atas Liga 1 musim 2024-2025. Meskipun begitu, ia belum membeberkan detail rencana musim depan karena musim ini baru saja berakhir. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan sesuatu yang menarik musim depan, namun itu akan dilakukan secara bertahap. Saat ini Paul Munster menegaskan timnya akan diberi libur untuk memulihkan fisik dan mental setelah menjalani musim ini.
bulan Juni, para pemain dan ofisial tim Perseba sudah kembali berlatih. Mantan pelatih Bayangkara FC tersebut juga meminta agar para pemainnya tetap menjaga fisik meskipun sedang libur, karena jika mereka tidak menjaga fisik, mereka akan bermasalah di awal musim nanti. THR atau degradasi, Raffi tak lagi muncul di Rans FC. Nasib Rans Nusantara FC ditentukan laga terakhir di Liga 1 melawan PSM Makassar. Selain itu, tim Raffi Ahmad juga masih bergantung dengan hasil laga tim lain seperti PSS Sleman, Persita Tangerang, dan Arema FC. Rans FC akan menghadapi PSM Makassar yang menjadi tuan rumah pekan ke-34. Rans saat ini berada di zona degradasi dengan 35 poin di peringkat 16. Potensi Rans FC terdegradasi sangat besar. Kemenangan atas PSM Makassar belum tentu menyelamatkan tim Raffi Ahmad dari degradasi. Dengan catatan bahwa Arema FC, PSS, Persita menang di partai terakhir. Untuk survive, Rans Nusantara berharap agar Persita dan PSS meraih hasil imbang atau kalah. Arema FC minimal meraih hasil imbang atau menang. Karena jika kalah, potensinya untuk terdegradasi masih terbuka. Skenarionya, Arema FC kalah dari Madura United, Singoedan memiliki 37 poin. Skenario ini mungkin terjadi, sementara warganet juga menyoroti kiprah Raffi Ahmad sebagai pemilik klub. Bahkan ada yang menyentil soal THR atau degradasi. Ada juga yang berharap Raffi Ahmad datang di laga terakhir klubnya untuk memberi semangat. Arema FC wajib menang lawan Madura United. Arema FC untuk lolos dari hukuman degradasi adalah dengan memenangkan pertandingan terakhir babak regular series menghadapi Madura United pada pekan ke-34. Hasil kemenangan akan membuat posisi Singoedan benar-benar aman. Arema sendiri tengah bercokol di peringkat 13 klasemen sementara Liga 1 dengan 37 poin. Bila menang dari Madura, mereka dipastikan mengakhiri kompetisi dengan raihan 40 poin serta berpeluang naik peringkat. Arema FC akan menemui jalan terjal ketika menelan kekalahan dari Madura United nantinya. Hasil kekalahan Arema dari Madura tetap bisa diselamatkan dengan tumbangnya salah satu tim kompetitor pada laga terakhir Liga 1 nanti. Namun bila melihat lawannya, Persita akan bermain di kandang, sementara lawannya Bali United bisa nyantai karena udah pasti lolos. PSS juga bermain di kandang, lawan Persib Bandung yang sudah pasti lolos bakal merotasi pemainnya. Jadi kemungkinan PSS dan Persita bakal menang. Rival Arema kini tinggal Rans Nusantara FC karena bermain away lawan PSM. Tapi tetap yang terberat adalah laga Arema versus Madura United yang punya kepentingan lolos ke 4 besar. Sementara hasil apapun di PSM tidak akan berpengaruh apabila kalah dari Rans Nusantara FC, karena PSM tidak mungkin terdegradasi dan juga tidak punya kepentingan lolos ke 4 besar. Mau tidak mau, Arema harus menang lawan Madura United atau minimal imbang. Transfer kejutan Persija, rumor Rafael Strijk gabung. Entah hanya kebetulan atau memang bermaksud ngode, Rafael Strijk kepergok beri pose tangan yang identik dengan supporter Jakmania. Dalam foto yang sudah tersebar di media sosial Instagram itu, Rafael Strijk berpose dengan menggunakan setelan jaket tebal, kaos putih dan celana hitam seraya memegang handphone di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanan pemain ADO Den Haag itu membentuk huruf J dengan membuka jempol serta jari telunjuknya. Unggahan itu dipost oleh akun Instagram @zihni1928 yang diunggah bersama pada akun fanpage @persija.insight pada Sabtu 27 April. Memang, apakah Persija Jakarta memiliki kans untuk bisa mendatangkan Rafael Strijk musim depan? Nah, merujuk pada laman transfermarket.com, kans Persija mendatangkan Rafael Strijk ke Liga 1 musim depan cukup terbuka. Meski baru saja menaikkan kontrak baru hingga 30 Juni 2025, pada 3 April 2024 lalu, Persija Jakarta masih bisa dan mampu untuk menebus kontraknya bersama ADO Den Haag. Sisa klausul yang hanya 1 musim dan harga kisaran yang berada di angka 1,30 miliar rupiah per 8 Januari 2024 disinyalir tak menyulitkan macan Kemayoran yang dikenal jor-joran dan loyal atau royal dalam menggait bintang. Permasalahannya hanya satu, apakah Rafael Strijk mau banting setir ke Liga 1 di usianya yang baru 21 tahun.
Hasil Piala Asia U23 Indonesia versus Uzbekistan. Indonesia harus mengubur mimpi menuju ke final Piala Asia setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan. Pada laga ini wasit banyak melakukan keputusan kontroversial, mulai dari Indonesia yang dilanggar di kotak penalti, kemudian gol yang dianulir dan juga kartu merah Rizky Ridho. Gimana guys menurut kalian pertandingan ini? Apakah wasit sudah adil atau tidak? Tulis di kolom komentar.